mau bertanya masalah hukum bacaan pada Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7 pada kalimat alaihim, kemudian ada waqaf lam alif, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Imam dimanapun rata-rata mewakafkan, padahal di sana jelas ada tanda wakaf, tidak boleh berhenti. Untuk itu mohon pencerahannya Ustaz, yang betul sesuai hukum bacaan itu wakaf apa langsung Ustaz? Dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, gitu dah? Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, di atasnya ada tanda waqaf lam alif. Apakah itu berhenti alaihim terus ghairil maghdubi alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, atau langsung, gitu dah? Itu waqaf ikhtiyari namanya. Waqaf pilihan, waqaf ikhtiyari. Coba Bapak Ibu dilihat mushafnya, ada itu tanda lam alif itu waqaf ikhtiyari, waqaf pilihan, boleh berhenti, boleh lanjut. Di antara waqaf ikhtiyari itu satu waqaf kafi. Waqaf kafi itu berhenti pada satu lafadz di mana lafadz itu sudah sempurna, tetapi secara makna masih ada kaitannya dengan sesudah tanda waqaf itu. Itu waqaf kafi namanya. Jadi secara lafadz ghairil ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim itu sudah sempurna secara lafadz. Maka boleh berhenti di situ. Lah nanti tinggal melanjutkan ghairil maghdub. Kenapa? Karena maknanya masih ada kaitannya dengan ghairil maghdub itu sesudah waqaf. Itu waqaf kafi. Jadi boleh berhenti di situ. Contoh lain di An-Nisa 57, coba dilihat. Surat An-Nisa surat keempat ayat 57. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dzalila. Nah, enggak usah dibaca artinya. Ya. Jadi sesudah kata mutahharah, di atas kata mutahharah itu kan ada tanda waqaf. Secara lafadz mulai dari walladzina amanu sampai azwajum mutahharah, secara kalimat, secara lafadz itu sudah sempurna. Tetapi maknanya masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Wa nudkhiluhum itu. Maka boleh berhenti di azwajum mutahharah. Kemudian langsung sesudah itu wa nudkhiluhum, tidak perlu balik lagi bacanya diulang dari lahum fiha azwajum mutahharah lagi, tidak perlu dari situ. Maka azwajum mutahharah langsung wa nudkhiluhum dhillan dzalila. Itu namanya waqaf kafi. Contoh lain Al-A'raf 38. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 38. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Nah, sudah. Waqaf kafi ini. Ada lam alifnya tanda waqaf itu? Ada. Ada.
ini lafadznya sudah sempurna. Mulai dari qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Berhenti sampai di situ. Yang memilih berhenti sampai di situ itu juga benar. Kemudian dia lanjut kullama dakhalat. Itu namanya waqaf kafi. Kan tadi waqaf ikhtiari, waqaf pilihan, itu diantaranya ada waqaf kafi. Jadi kita mencukupkan berhenti di situ. Karena secara lafadz, secara kalimat itu sudah sempurna. Namun maknanya masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Ada lagi namanya waqaf hasan. Al-Baqarah ayat 11 contohnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Kalau waqaf hasan ya, itu ya, kita harus berhenti sesudah kalimat lafadz itu sempurna. Artinya tidak boleh berhenti jika lafadz atau kalimatnya belum sempurna, masih ada kaitannya dengan ayat sesudahnya. Itu baru sempurna lafadznya. Kalau berhenti di wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, itu kalimat belum sempurna. Lafadz belum sempurna. Maka jika berhenti di situ, nanti mau mengulangi bacaan lagi, berarti ditarik ke belakang lagi, kita mulai dari la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tidak boleh kita wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, terus langsung habis itu lanjut qalu innama nahnu muslihun. Kalau begitu kita berhenti pada lafadz kalimat yang belum sempurna. Karena kesempurnaan kalimat dalam waqaf hasan ini itu ya, baru terbentuk sebelum dan sesudah tanda waqaf itu. Kalau memang terpaksa kita berhenti fil ard, maka nanti pengulangan bacaan mulai dari la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Karena ini kalimat ini, lafadz ini sempurna baik sebelum dan sesudah tanda waqaf itu ada kaitannya. Kalau kita berhenti di fil ard itu belum sempurna, maka tidak berlaku waqaf kafi di situ. Yang berlaku waqaf hasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sudah sempurna lafadznya. Bagi yang mencukupkan berhenti di situ boleh. Itu waqaf kafi. Kemudian langsung melanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu. Tidak perlu siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdub, tidak perlu diulang dari awal lagi. Bagi yang mau melanjutkan bagus, boleh itu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih bagus. Tapi bukan berarti yang berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim bukan berarti salah. Karena dia memilih untuk berhenti di situ. Karena ini waqaf kafi. Wes ora sah mbijeni imam. Ini loh yang terkadang kalau kita belajar tahsin tidak dewasa, pola pikir kita tidak dewasa, jadi makmum
kuwi ora khusyuk ning salate ning mung gatekke bacaan imam. Oh, salah ini. Oh, makhrajnya salah ini. Oh, tajwidnya salah ini. Ndak usah bijeni imam. Keburukan imam, kesalahan imam tidak berdampak kepada makmum. Nek jenengan jadi makmum kemudian bijeni bacaan imam, malah jenengan salah. Lang salat kon khusyuk malah bijeni bacaan imam. Ini belajar tahsin bahayanya kalau tidak dewasa begini nih. Sehingga merasa paling benar sendiri. Apalagi imamnya sudah sepuh. Alhamdulillah udah ndak bisa, bisanya alhamdulillah, bukan alham tapi alhamdulillah. Oh salah ini, wah sholatnya tidak sah ini, karena merubah arti ini, sholatnya tidak sah ini. Lah emang kamu Gusti Allah. Belajar tahsin itu sangat baik, bagus untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran, bagus sekali. Yang tidak bagus kemudian setelah menguasai ilmu tahsin kemudian menjadi sombong, itu yang tidak bagus. Padahal baru bisa 1 jurus wis metu ning pasar nantangi wong-wong. Padahal bacaan ini banyak, qiraah itu banyak versinya. Kita belum belajar yang namanya bacaan kaskasah, kaskasah, an-anah. Kaskasah itu ya, ada satu kabilah Arab, dia setiap kali bertemu huruf shin, dia tidak bisa melafadzkan shin. Maka setiap bertemu huruf shin, dia rubah sin semua. A'udzubillahi minasyaiton, tidak himinasyaiton tapi himinas saito, itu kaskasah. Ada bacaan kaskasah. Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, maksudnya dengan menggunakan banyak bahasa logat dialek orang Arab. Ada satu kabilah setiap kali bertemu huruf sin itu tidak bisa mengucap sin, bisanya shin. Maka bismillah diganti bismillah. Itu bacaan kaskasah. Pernah belajar itu? Ternyata kita baru 1 jurus toh. Ada namanya an-anah. Setiap ketemu huruf ain, ada kabilah Arab tidak bisa mengucap ain, bisanya nun. Maka setiap kali ketemu ain mereka ganti dengan nun. Maka ada ketika ngimami tidak inna a'toina kal kautsar, tapi inna antoina kal kautsar. Itu bacaan an-anah, mengganti huruf ain, semua huruf ain dengan nun. Pernah belajar itu? Nah kalau kita belum menguasai itu, terus kita jadi makmum di Timur Tengah sana, delalah setiap Jumat imamnya ini menguasai qiraah asyrah atau sab'ah atau isna asyar, bacaan yang 12 versi, 10 versi atau 7 versi. Setiap Jumat imam gonta ganti cara bacanya. Loh kita walah iki ternyata ning Timur Tengah imame ya salah kabeh iki. Mosok ina a'toina kok jadi ina antoina iki apa ora mudeng? Yang ada seperti itu. Ketika jenengan
misalkan ya makmum di belakang Syekh Misari Ar-Rasyid, nanti jenengan juga akan nyalah ke, karena beliau itu membaca tadi azwajum mutahharah, berhenti di situ. Beliau memilih kafi, memilih wakaf kafi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, sekelas Syekh Misari Ar-Rasyid ya keliru no. Apa begitu? Itu namanya wakaf kafi. Maka boleh berhenti di situ. Ya, warga MTA wis sing menguasai tahsin, ya, jadi makmum ora sah bijeni bacaan imam. Ya. Baik.